Alur cerita Ultimate Martial Evolution begin by awakening the King of Monster. Diperlihatkan di rumah sakit pusat kota Anceng. Terlihat kerumunan yang sangat ramai yang mengepung MC kita Yihe. Yihe menjadi sangat populer. Beberapa orang dan wanita cantik berkata kepada Yihe, "Aku fansmu, Yihe boleh minta tanda tanganmu." Bahkan ada yang berniat bertukaran kontak sosial media. Tetapi Yihe menolaknya, dan Yihe berkata di dalam hati, "Aku tidak menyangka aku sepopuler ini." Lalu di dalam rumah sakit, di kamar nomor 6, ruang rawat inap, terlihat nama Chuzhou dan Luo Xuan yang sedang dirawat. Lalu Yihe masuk ke dalam, ia tertawa keras dan berkata, "Bukankah ini si paling ganteng di kota Anceng? Chuzhou, akhirnya kau juga kena batunya hari ini, hahaha." Chuzhou menjawab, "Meskipun aku tahu kau datang menjenguk, tapi apa-apaan yang kau bawa itu?" Yihe membawa beberapa buah dan hadiah dan bunga lainnya di tangannya. Yihe berkata, "Aku dikasih fans di luar." Lalu teman sekamar Chuzhou yang dirawat berkata, "Yo, bukankah ini Yihe?" Yihe kemudian terlihat bingung dan berkata, "Kau siapa ya?" Pria itu menjawab, "Aku Luo Xuan, lawan pertamamu di pertandingan kualifikasi. Kau sudah lupa aku secepat itu?" Yihe kemudian terkejut melihat sesuatu pada Luo Xuan. Ternyata Luo Xuan kehilangan satu kakinya akibat invasi monster sebelumnya. Luo Xuan berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Cara kalian melihatku seolah-olah aku sudah tamat. Aku bisa menjalani operasi rekonstruksi anggota tubuh. Kalau tidak memungkinkan, aku bisa pasang prostetik tempur keluaran terbaru dari laser beard." Yihe berkata di dalam hati, "Demi melindungi kota Anceng, di usia semuda ini dia sampai kehilangan satu kakinya. Luo Xuan benar-benar patut dihormati." Lalu handphone Yihe berdering. Ia berkata, "Akhir-akhir ini terlalu banyak telepon spam, benar-benar menyebalkan." Lalu terdengar suara yang sangat kencang. "Belum selesai juga ya? Cepat angkat telepon." Ternyata itu kepala sekolah Anceng. Ia berkata, "Yihe, kenapa kau memblokir toko besar dari Huadu sana? Cepat buka blokirnya." Yihe berkata, "Iya tahu Pak Tua." Maksudku Pak Kepala Sekolah." Lalu seseorang yang dimaksud Pak Kepala Sekolah sudah menghubungi Yihe. Ia berkata, "Halo Yihe, aku Wang Tao, penanggung jawab bagian penerimaan mahasiswa Universitas Huadu. Aku menelepon untuk memberitahu bahwa Universitas Huadu akan memulai semester lebih awal 1 bulan. Dan dalam 3 hari akan ada kereta khusus yang akan menjemputmu. Apa ada permintaan lainnya darimu?" Chuzhou juga menerima telepon. "Halo Chuzhou, aku Guru Liu dari bagian penerimaan mahasiswa Universitas Huadu." Mereka berdua menjawab telepon. Yihe berkata, "Saya akan mengikuti semua pengaturan." Dan Chuzhou menjawab teleponnya, "Baik, saya akan tiba tepat waktu. Terima kasih Guru Liu." Luo Xuan berkata di dalam hati, "Satu kamar rumah sakit berisi 3 orang, kecuali aku, semuanya murid sekolah elit. Sepertinya aku seharusnya bukan di atas ranjang, tapi di bawah ranjang." Yihe berpikir dan berkata, "Sebelum melapor ke pembimbing, masih ada satu hal yang harus kulakukan." Scene kemudian berpindah. Beberapa hari kemudian, di bekas lokasi ledakan nuklir Swarm Lake. Karena ledakan nuklir telah menghasilkan awan jamur raksasa yang mengangkat ratusan ton debu ke lapisan awan. Kini langit di atas Swan Lake dan wilayah sekitarnya seluas beberapa kilometer persegi tertutup oleh awan abu yang tebal, membuat dunia di bawahnya tampak seperti malam yang abadi. Di bawah awan itu, Yihe sedang duduk bersemedi. Lalu ia bersiap menggunakan kekuatannya, cahaya kebiruan di matanya. Lalu diperlihatkan statistik dari Yihe. Infinity Monster Template, Host Yihe, Overall Fisik 27,4 dengan template Mad Demon Emperor, Compatibility 38,9 dan Colossal Titan Compatibility 90%. Yihe bangkit dan berkata, "Pertarungan melawan kera hitam bermata merah sebelumnya, Mad Demon Emperor meningkat sebesar 1,5%. Itu sudah angka yang sangat tinggi. Ditambah lagi dengan radiasi nuklir dan sisa energi dari reaksi fisi atom di tempat ini. Ini benar-benar tanah suci untuk pelatihan. Lewat pelatihan 3 hari ini, compatibility bertambah lebih dari 6 poin lagi. Peningkatan yang luar biasa terlihat." Yihe mengambil kuda-kuda, lalu berkata, "Sayang sekali, aku harus pergi." Yihe melompat menuju stasiun kereta api yang akan
akan menjemputnya ke Universitas Huadu. Lalu diperlihatkan di stasiun kereta api terdengar informasi para penumpang yang terhormat. Kereta dengan tujuan akhir stasiun Huadu Barat akan berangkat dari stasiun ini dalam waktu 5 menit. Penumpang yang belum memeriksa tiket harap segera melakukan pemeriksaan tiket. Lalu di stasiun itu terlihat Chuzhou. Di stasiun itu Chuzhou juga sudah ada. Lalu Chuzhou merasakan kehadiran sesuatu. Ia berkata, dia datang. Lalu dari arah langit terlihat cahaya kebiruan lalu mendarat tepat di belakang Chuzhou. Ternyata itu Yihe dan Yihe berkata, untungnya aku masih sempat. Orang-orang yang melihatnya berkata, itu Yihe. Sial, tekanan barusan hampir bikin aku mati ketakutan. Kupikir monster tingkat tinggi muncul lagi. Aura yang mengerikan, bahkan martial art tingkat tinggi yang membakar darahnya pun tak punya tekanan seperti itu. Layak disebut kebanggaan kota Ancheng. Chuzhou berkata, kau telah menjadi lebih kuat lagi. Dan Yihe berkata, Ancheng, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Inilah perhentian pertamaku sejak aku melakukan perjalanan lintas dunia. Juga merupakan titik awal perjalananku. Selamat tinggal kota Ancheng. Ayo pergi ke Huadu. Lalu mereka semua memasuki kereta api. Di dalam kereta api, Chuzhou berkata, Yihe, bisa nggak kau sedikit lebih tenang? Lalu Yihe berkata, apakah semua penumpang di kereta ini adalah siswa tingkat juara utama? Chuzhou menjawab, bukan cuma itu, bahkan keretanya pun dibuat dengan struktur dan material tercanggih, bisa dengan mudah menahan benturan kekuatan ribuan ton. Namun meskipun begitu, para martial arts Wanwu yang secara terang-terangan maupun diam-diam mengawal kereta Huadu ini, setidaknya ada 5 orang, bahkan mungkin ada yang setingkat Grandmaster. Bagaimanapun juga, yang duduk di dalam kereta ini adalah para siswa paling jenius dari seluruh generasi di negara Xia. Yihe berkata di dalam hati, aku menggunakan Life Magnetic Field untuk merasakannya. Memang ada beberapa orang kuat, tapi yang bisa menahan 3 jurus dariku tidak lebih dari 5 orang. Lalu tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan, peringatan level 1, peringatan level 1. Kereta Huadu diserang oleh musuh tak dikenal. Profesor dan guru lainnya sedang menyelidiki situasi. Mohon semua siswa yang tersisa segera keluar dari gerbong dan jangan terlibat pertempuran dengan musuh. Siswa-siswa yang ada di dalam kereta berkata, masa sih siapa yang berani menyerang Huadu? Jangan-jangan ini cuma latihan buat menguji kemampuan kita para mahasiswa baru. Yang lainnya berkata, belum tentu, sekarang negara Xia sedang dalam masa paling lemah. Martial art nasional Guardian level sedang terluka dan dalam pengasingan. Salah satu dari 3 Grandmaster pelindung negara, Du Jingming, hilang. Banyak Grandmaster dan martial art tingkat Xuanwu tewas dalam serangan gelombang Magical Beast di kota Guanshan dan kota lainnya. Lalu seseorang berkata, apa kita sebaiknya keluar dari gerbong atau tetap diam di sini? Chuzhou kemudian bertanya kepada Yihe, menurutmu bagaimana Yihe? Yihe menjawab, menyebalkan sekali, beberapa hari ini terlalu banyak latihan. Aku baru saja mau tidur sebentar buat memulihkan tenaga. Yihe kemudian berdiri dan berkata, ayo kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Yihe bersiap pindah ke gerbong depan kereta, lalu tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya. Yihe bertanya, hai teman sekelas, bertahanlah, apa yang terjadi di depan? Siswa baru itu berkata, musuh sudah berhasil merebut 3 gerbong di depan. Mereka menguasai semacam domain khusus, bisa menarik orang ke dalam ruang terpisah. Jadi dampak pertempurannya tidak menyebar keluar. Di dalam sana ada musuh mengerikan yang sedang memburu semua orang. Jadi pria ini adalah mahasiswa baru yang bernama Zhou Jingxian. Zhou Jingxian terus berkata, guru-guru Xuanwu yang mengawal kita sudah tewas atau terluka parah semuanya. Mereka bekerja sama untuk mengeluarkanku dari domain itu agar memberitahu kalian agar segera lari. Ini bukan latihan. Lalu dari belakang terdengar suara, buktinya mana? Kau bilang ada bahaya di depan, tunjukkan buktinya. Pria bertubuh besar ini adalah mahasiswa baru yang bernama Yan Sheng Xion. Yan Sheng Xiong berkata, para guru memberikanmu sebuah kesempatan atau mungkin dari para korban lainnya. Kenapa cuma kau saja yang berhasil keluar? Aku punya teman dekat di gerbong depan. Kekuatannya cukup untuk merebut posisi teratas murid baru. Aku tidak percaya kau bisa keluar sedangkan dia tidak bisa. Lalu mahasiswa lainnya berkata, ada benarnya juga. Si rambut singa ini benar juga. Yan Sheng Xion berjalan ke depan dan berkata, minggir, aku mau ke depan.
Lalu Zuo Jingxian berkata, "Tunggu dulu, aku benar-benar serius, di depan itu sangat berbahaya. Kenapa kalian tidak mau mendengarkanku? Jangan pergi menuju kematian." Lalu ia berbalik ke arah Yihe dan berkata, "Kau Yihe ya?" Lalu Yihe menggunakan kekuatan pendeteksinya. Ia merasakan ada keanehan pada murid ini. Lalu Yihe menjawab, "Ya, itu aku. Bagaimana kau tahu tentangku?" Zuo Jingxian berkata, "Ada seorang gadis bernama Liu Qingsu yang menunjukkan fotomu padaku. Dia memintaku memberitahumu agar jangan sekali-kali pergi ke gerbong depan." "Apa, dia benar-benar bilang begitu padamu?" Zuo Jingxian berkata, "Benar, dia terluka parah karena menutupiku dari serangan pedang. Orang-orang itu sudah nekat cari mati. Aku tidak bisa menghentikan mereka, tapi aku harus memenuhi wasiat gadis itu, memastikanmu tetap hidup." Lalu Yihe tiba-tiba memukul kepalanya dan berkata, "Sialan, orangnya belum mati, tapi kau udah ngomong soal wasiat segala." Lalu Chuso berkata, "Kau masih tetap mau pergi?" Yihe menjawab, "Tentu saja, aku sudah berjanji pada orang tuanya." Zuo Jingxian menghalangi mereka dan berkata, "Tidak bisa, aku tidak akan membiarkanmu lewat." Lalu Yihe berkata, "Dengan tampang menyedihkan seperti itu, bagaimana kau bisa lolos seleksi masuk Huadu?" Dan Yihe berkata, "Chuso." Seketika Chuso mencabut pedangnya, lalu mengarahkan pedangnya ke arah Zuo Jingxian. Zuo Jingxian kesal dan berkata, "Aku ini datang untuk menyelamatkan kalian. Kenapa kalian begitu tidak masuk akal? Sedikit-sedikit langsung main tangan. Bagaimana mungkin murid seperti Kingsu yang begitu sopan bisa mengenal dua orang kasar ini?" Lalu Yihe memberikan pukulan tepat di perutnya dan berkata, "Cukup omong kosongnya." Zuo Jingxian berkata, "Betapa kuatnya kekuatan itu. Jelas sekali dia berada di level yang berbeda dariku." Lalu Yihe dan Chuso berlari ke gerbong depan. Kini mereka sudah sampai di gerbong 3. Yihe berkata, "Ini sepertinya adalah pintu masuk ke ruang terpisah yang dibicarakan oleh siswa baru itu kan?" Terlihat sebuah portal di hadapan Yihe dan Chuso. Yihe mengangkat sebuah koper dan berkata, melempar beberapa barang untuk mencari jalan. Ia melemparkan koper itu ke dalam portal dan berkata, "Tidak ada reaksi sama sekali, bahkan suara pun tidak terdengar. Bahkan live magnetic field milikku tidak bisa mendeteksi energi di dalamnya. Jadi ada banyak siswa baru berjalan ke arah sini. Sepertinya mereka semua sudah masuk." Lalu mereka berdua memasuki portal itu dan berkata, "Menarik, langsung masuk saja." Setelah masuk, tiba-tiba Chuso dan Yihe terpisah. Yihe menatap jalan ke arah sebuah cahaya. Ia berkata, "Membingungkan sekali, siapa sebenarnya yang sedang berbuat ulah ini? Aneh, tadi jelas-jelas kami masuk bersama, kenapa Chuso tiba-tiba menghilang? Di depan ada cahaya, ayo keluar dulu, baru kita bicarakan lagi." Kemudian Yihe sudah memasuki portal. Di bawah reruntuhan kota ia berkata, "Tempat apa ini sebenarnya?" Kekuatan live magnetic field pun tidak merespon. Apa mungkin tempat ini menyekatnya? Lalu Yihe menggunakan cara lain dan berkata, "Ternyata cara lama masih berhasil." Ia melompat naik ke atas gedung. Lalu ia menggunakan kekuatannya dan berkata, "Jangan sok misterius di hadapanku." Ia melemparkan atomic breath-nya ke udara agar memancing semua orang yang melihatnya dan berkata, "Meledaklah untukku." Akibat ledakan yang dibuat oleh Yihe, semua murid yang sudah memasuki portal sebelumnya melihat itu. Beberapa orang berkata, "Apa-apaan ledakan besar ini? Lagi-lagi ulah siapa ini?" Dan yang lainnya berkata, "Astaga, siapa expert ini? Kenapa kemunculannya begitu mencolok?" Lalu diperlihatkan Chuso juga ada di sana. Ia melihat cahaya itu dan berlari menuju ke arah cahaya itu. Di sisi yang lain, terlihat seorang wanita yang sedang tersandar di dalam sebuah bangunan dan melihat ledakan cahaya yang dibuat oleh Yihe. Ternyata wanita itu adalah Liu Qingsu. Ia berkata, "Itu Yihe." Padahal sudah kukatakan kepada siswa sebelumnya agar memberitahu Yihe agar tidak datang ke sini. Lalu diperlihatkan Yihe di atas bangunan berkata, "Sepertinya yang aku tarik kali ini bukan cuma teman sekelas dan rekan satu tim, tetapi juga musuh." Musuh berkepala babi muncul di belakang Yihe. Yihe kemudian melompat dan berkata, "Masih pakai topeng kepala babi, jelas-jelas bukan orang baik. Sialan, sok misterius, biar ku robek topengmu sampai hancur." Sosok misterius itu bersiap menyerang Yihe. Serangannya menembus dada Yihe, begitu pula serangan Yihe langsung mengenai kepalanya. Yihe kemudian terkejut. Ia berkata di dalam hati, "Dia terkena pukulan energi nuklirku tepat di wajah, tapi tidak kenapa-napa." Lalu sosok misterius itu mencoba menarik pedangnya. Ia sangat terkejut karena Yihe hanya tersenyum dan berkata, "Tidak menyangka kemampuan regenerasiku secepat ini kan? Cuma dengan otot saja sudah bisa menjepit pedangmu."
Kekuatanmu memang tidak terlalu kuat, tapi senjatamu cukup unik, seolah bisa mengabaikan pertahanan. Sebenarnya kau ini makhluk apa? Yihe membuka paksa mulut makhluk misterius itu dan berkata, biar aku periksa kau dengan benar. Yihe langsung mengeluarkan Atomic Breath langsung ke dalam mulut sang monster dan berkata, rasakan seranganku yang legendaris. Yihe berkata, aku ini orang yang jujur, kalau aku bilang aku akan merobek-robekmu, ya pasti akan kulakukan. Oh, ada sesuatu di dalam topeng ini. Ini Liontin, jangan-jangan ini ujian dari Huadu. Mengalahkan monster terus dapat item ya? Lalu pedang yang tertancap di perut Yihe ikut hancur. Yihe berkata, senjata orang bertopeng ini sepertinya diberi kekuatan oleh aura martial tingkat tinggi. Jadi tajamnya luar biasa, tapi begitu auranya menghilang, senjatanya akan kembali jadi biasa. Liontin ini gunanya apa ya? Apa aku harus mencari banyak orang bertopeng dan merebut Liontin dari dalam kepala mereka? Seriusan, ini seperti game Battle Royale ya? Lalu tiba-tiba sebuah anak panah mengarah ke tubuh Yihe dari belakang. Yihe menyadari itu, lalu menggunakan skillnya, ia menahan anak panah itu. Yihe berbalik dan berkata, secepat ini sudah datang gelombang berikutnya. Aku paling benci serangan mendadak. Akan tetapi tiba-tiba dari bawah tanah, serangan tiba-tiba muncul. Serangan tombak menembus dada Yihe, lalu panah-panah yang lainnya menembus juga tubuh Yihe. Tetapi Yihe hanya tersenyum dan berkata, kau pikir bisa membunuhku semudah itu? Naif sekali. Yihe lalu menggunakan kekuatan template monsternya, ia berubah wujud. Lalu Yihe menggunakan tinjunya yang begitu besar memukul monster yang ada di depannya. Pukulannya sangat kuat sehingga membuat musuhnya terlempar jauh ke bawah. Siswa lainnya yang melihat itu berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Gedung-gedungnya runtuh semua. Tidak lama kemudian, kini Yihe sudah kembali ke wujud aslinya dan berkata, aku ingin lihat sebenarnya siapa orang ini yang hampir membuatku jadi sate. Ternyata serangan dari bawah tanah sebelumnya itu merupakan serangan tombak dari sang kelinci. Yihe berkata, kepala kelinci, jadi memang dari zodiak. Monster kelinci mengambil kuda-kuda lalu melompat dengan cepat ke arah Yihe. Yihe menyerang balik, akan tetapi serangannya dihindari. Yihe berkata, sialan, dia bisa kungfu. Lalu tiba-tiba serangan tombak kelinci hampir mengenai kepala MC kita. Untungnya serangan itu ditahan menggunakan skill Ice Wall. Setelah menahan serangan tombak yang hampir mengenai Yihe, kini monster kelinci dikelilingi sebuah tembok es. Ternyata yang datang adalah Chusou. Chusou berkata, itu nyaris saja Yihe, serahkan kelinci ini padaku. Chusou melompat dan menyerang kelinci itu, akan tetapi monster kelinci masih bisa menghindar. Makhluk bertopeng kelinci jadi sangat kesal. Ia menyerang dengan tombaknya, serangan beruntun. Begitu juga dengan Chusou, ia menyerang menggunakan pedangnya secara beruntun. Lalu kemudian Chusou membekukan tombak dari sang kelinci. Lalu Chusou memukul mundur makhluk kelinci itu. Makhluk bertopeng kelinci terlempar ke belakang lalu terbentur. Tiba-tiba serangan dari Yihe muncul di hadapannya. Yihe berubah wujud ke dalam bentuk template monster. Ia berkata, akhirnya aku menangkapmu, si imut. Yihe menangkap makhluk bertopeng kelinci itu, lalu menggenggam di tangannya dan meledakkannya. Beberapa menit yang lalu, di sebuah gedung, seorang siswa berkata, kenapa di sana tidak ada suara lagi? Jangan-jangan orang yang masuk dengan gaya seheboh itu sudah mati. Yang lainnya berkata, pasti sudah mati. Orang-orang bertopeng itu saja diserang belasan orang dari kita tapi tidak terluka. Senjata mereka bisa menembus pertahanan apapun. Jelas bukan lawan yang bisa kita hadapi di level ini. Lalu wanita berbaju putih berkata, orang yang datang dengan gaya seperti menembakkan meriam ke langit itu terlalu sombong. Pasti cuma mahasiswa dari kota kecil yang berhasil masuk Universitas Huadu. Katak dalam tempurung sok hebat. Sejujurnya para juara dari kota besar itu benar-benar berbeda dari anak-anak kota kecil. Aku dengar Yan Shengxion dan Wo Yangse dari Modu, Lan Yusi dari Sendu, dan Shinchen dari Pulau Liuli. Semuanya sudah mulai berburu orang-orang bertopeng. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa melakukannya. Sehebat itu, kalau begitu ketua mahasiswa baru kali ini pasti lahir dari salah satu dari mereka. Tidak. Ketua mahasiswa baru dari setiap angkatan selalu berasal dari kota Huadu. Dibandingkan dengan para jenius dari Huadu, para siswa dari daerah lain di Xia sama sekali tidak sebanding. Dari kecil saja sumber daya pelatihan mereka sudah sangat berbeda.
Lalu tiba-tiba cahaya ledakan muncul di hadapan mereka. Pria berkacamata berkata, "Cahaya dengan kekuatan luar biasa barusan itu apa?" "Meriam elektromagnetik." Lalu wanita itu berkata, "Jangan ngelantur. Mana mungkin ada meriam elektromagnetik di sini." Di sisi lain, San Shengxiong dan temannya juga melihat cahaya ledakan itu. Ia berkata kepada temannya, "Aze, menurutmu bagaimana?" Cara menyerang seperti itu sepertinya bukan gaya si pria bertopeng. Kemungkinan besar itu adalah ulah salah satu murid baru. Jadi pria ini adalah murid baru, Ouyangze. Lalu diperlihatkan di ujung pedang Yan Shengxiong terlihat monster berkepala kuda sudah dikalahkan. Yan Shengxiong berkata, "Apa murid baru? Selain beberapa orang dari Huadu, mana mungkin masih ada orang lain yang menguasai kekuatan sehebat itu? Kita harus pergi ke sana. Bagaimanapun juga, kita sudah mengumpulkan 4 liontin binatang dari monster tikus, anjing monyet, dan kuda. Lan Yuxi dari Sendu setidaknya memiliki liontin domba. Xing Chen dari Pulau Liuli setidaknya memiliki liontin ular. Seorang murid baru bernama Liu Qingsu sepertinya juga membunuh si kepala banteng dan mendapatkan liontin zodiak sapi. Jika benar orang-orang bertopeng itu mengumpulkan liontin berdasarkan 12 hio, maka sekarang hanya tersisa 5 liontin, yaitu liontin dari babi, kelinci, ayam, harimau, dan naga. Setidaknya untuk naga, makhluk itu kau tahu sendiri adalah eksistensi yang sepenuhnya mematikan jika disentuh. Itu adalah bos yang hanya bisa dihindari, bukan dilawan. Liontin-liontin yang tersisa pasti ada beberapa di antara para murid baru yang memancarkan cahaya biru itu. Xing Chen dan Lan Yuxi kemungkinan besar juga akan tertarik ke sana. Shengxiong, permainan ini sudah memasuki babak final. Jika kita ingin menang, kita hanya bisa merebutnya dari orang lain. Lalu berpindah di sisi lain. Kini Chuso berkata, "Ini apa?" Yihe menjawab, "Sebelum kau datang, aku sudah mengalahkan seseorang yang memakai topeng kepala babi, lalu menemukan liontin berbentuk babi dari dalam kepalanya. Jika dugaanku benar, ujian kali ini adalah untuk mengumpulkan semua liontin bertema binatang." Apa kita harus mulai mencari para pemakai topeng? Benar, barusan saat aku berada di atap gedung, ada seseorang yang menembakkan panah dingin ke arahku, sepertinya juga orang bertopeng. Kemungkinan kabur saat kekacauan tadi, tapi anak panahnya sempat mengenaiku, jadi aku bisa melacaknya lewat itu. Ayo kita pergi. Lalu Yihe dan Chuso tiba di suatu tempat. Yihe berkata, "Di sini ada bekas pertempuran. Seseorang sudah lebih dahulu sampai ke sini. Bekas terbakar ini masih hangat, mereka belum pergi jauh." Chuso berkata di dalam hati, "Itu dekat." Lalu tiba-tiba ia merasakan aura monster di sekitarnya dan Chuso langsung mengangkat pedangnya, menembakkan serangan es ke arahnya. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita berkata, "Penyemaran optikku ternyata berhasil ditemukan." Chuso berjalan ke arah wanita itu dan berkata, menyelinap diam-diam dengan niat jahat. Ternyata wanita ini adalah mahasiswa baru, Lan Yuxi. Lalu di samping Lan Yuxi, seorang pria muncul dan berkata, "Minggir." Pria itu menggunakan kekuatan genetik teknik Flame Demon Battle Body. Pria itu adalah mahasiswa baru bernama Xing Chen. Ia berkata, "Ketahuan juga, Lan Yuxi, kemampuan kamuflase optikmu payah sekali." Yihe berjalan menghampiri Lan Yuxi dan Xing Chen. Yihe berkata, "Kalian menyergap kami." Lan Yuxi menjawab, "Brother, kau salah paham. Kami baru saja mengalahkan seseorang yang memakai topeng ayam. Kami bersembunyi hanya untuk memancing keluar pengguna topeng lainnya." Xing Chen menggunakan kemampuan apinya membakar rokok di mulutnya. Melihat itu Yihe berkata, "Oh ya, lalu apa maksudnya ini?" Lalu tiba-tiba Yihe mencengkeram leher Lan Yuxi, mengangkatnya di udara. Lan Yuxi terlihat kesal dan berkata, "Bahkan klon pun ketahuan. Sepertinya duo cowok ini cukup kuat ya." Xing Chen menjawab, "Hehe, sebenarnya aku juga nggak berharap kau bisa menyelinap dengan sukses. Kalau berhasil malah jadi tidak seru." Xing Chen lanjut berkata, "Kau masih harus mengandalkanku." Xing Chen menggunakan kemampuannya. Ia menghirup udara sedalam-dalamnya, lalu meniupkannya ke arah Yihe. Yihe dan Chuso menghindar. Akan tetapi, Lan Yuxi tertawa dan berkata, "Jangan harap bisa kabur. Angin, datanglah." Lan Yuxi menyerang menggunakan kemampuan angin. Yihe dan Chuso yang ada di dalam kabut akan diserang oleh Xing Chen. Xing Chen berkata, "Belum selesai, biar aku tambahkan apinya." Xing Chen menyerang, melemparkan bola api ke arah Yihe, lalu meledak. Xing Chen berkata,
Punya kekuatan, lalu kenapa? Tetap saja tidak bisa mengalahkan kami, hahaha. Lalu tiba-tiba terdengar suara, apa yang kau tertawakan? Yihe menepukkan kedua tangannya, dan seketika api dan asap tiba-tiba hilang di sekitar Yihe. Melihat itu, Shinchan terkejut dan berkata, hanya dengan tepukan tangan saja bisa mengusir Fire Cloudku. Kekuatan macam apa ini? Tiba-tiba serangan tinju Yihe sudah ada di depan wajahnya. Yihe menyerangnya dan Shinchan terlempar. Dia terlempar jauh dan kini Lan Yuxi tinggal sendiri. Dia sangat ketakutan dan berkata di dalam hati, saat ini kami tidak memiliki teknik kultivasi yang bisa naik ke tahap warrior, hanya bisa bertahan di level apprentice dan kekuatan fisik kami sepertinya disegel oleh sebuah lapisan. Bahkan para murid baru terbaik dari Huadu pun meski batas atas mereka lebih tinggi, tetap tidak bisa menembus batas itu. Tapi kondisi visi anak ini sama sekali bukan level mahasiswa baru tahun pertama. Lalu kemudian Lan Yuxi terkena serangan skill dari Chu Zhao. Kakinya dibekukan. Ia berkata, sial, aku terlalu fokus pada si pemuda bertinju ini sampai lupa kalau masih ada si pemuda es. Yihe berjalan ke arah Lan Yuxi, mengeluarkan aura monster yang sangat menyeramkan. Melihat itu Lan Yuxi berkata, bahkan saat aku bekerja sama dengan Shinchan, kami tetap tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka benar-benar monster. Melanjutkan pertarungan ini pun tidak ada peluang menang sama sekali. Lan Yuxi menggunakan skillnya untuk melepaskan diri dari skill es dari Chu Zhao. Ia melompat dan berkata, cepat kabur. Akan tetapi tiba-tiba kakinya ditangkap. Ia berbalik dan berkata, sialan. Lalu Yihe membantingnya ke tanah dan berkata, turun kau. Yihe bersiap memukulnya dan berkata, teknik Xuan Huang Martial Art. Lalu Yihe bersiap menghabisinya. Akan tetapi Lan Yuxi menggunakan skill penggandaan diri. Ia terlihat begitu banyak berlari menjauhi Yihe. Yihe hanya tertawa dan berkata, mau kabur. Lalu Yihe menggunakan skill Body Bond Demon Prison, Illusion Demon Shadow, dan semua klon dari Lan Yuxi tertangkap. Lan Yuxi berkata, tubuhku tidak bisa bergerak. Benda-benda menyeramkan apa ini? Melihat itu Yihe hanya tertawa dan berkata, bertarung pun kalah. Kabur juga tidak bisa. Terimalah nasibmu.